subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan segenap jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahim di lingkungan kantor cabang BRI Otista yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tak ada sehelai daun kering yang jatuh dari ranting pohon ke atas bumi melainkan Allah mengetahuinya. Satupun pembicaraan, obrolan atau percakapan, serahasia apapun, setertutup apapun, baik itu percakapan yang positif, konstruktif, maupun percakapan yang negatif, yang negatif, destruktif, melainkan di sisi kita kanan dan kiri ada malaikat yang mencatatnya, Raqib dan Atid. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mengikuti, sekaligus kita juga dapat meneladani seluruh sepak terjang yang telah dikonstruksikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhelatan Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung hampir 2 pekan lebih diklaim oleh Presiden RI yang ke-8 sebagai yang paling baik, aman, dan terkendali. Tentu ini mengindikasikan akan semakin dewasanya masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana menginternalisasikan, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kaitan dengan masalah
yang terkendali memberikan peluang yang sangat besar bagi para usahawan dan pengusaha untuk terus mengembangkan sistem-sistem perekonomian di Indonesia. Terlebih kalau saya membaca beberapa hari yang lalu di salah satu surat kabar terkemuka media Indonesia, Bapak Sunarso sebagai salah satu direktur utama BRI, ini luar biasa, didapuk sebagai head of CEO yang bertaraf internasional. Dan tentu kita harapkan bank-bank lain termasuk usaha-usaha apapun bentuknya bisa terus maju dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengurus dari masjid kita bahwa saya akan mencoba untuk mengetengahkan tema khutbah kita, yaitu potret sesungguhnya orang yang bertakwa. Saya kira kita semua sependapat dan sama, kita punya tujuan yang sama, dan kita memandang dunia ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara, hanya sebagai media. Tujuan hidup kita adalah akhirat sebagai kampung yang paling abadi. Namun hal yang perlu untuk kita terus tadaburi, tafahumi, dan ta'akuli adalah bagaimana agar sepulangnya kita ke negeri akhirat kita menjadi atau digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Setelah kebaikan di dunia kita peroleh, kebaikan di akhirat pun jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan, yang menggambarkan tentang potret sesungguhnya orang yang bertakwa. Namun dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menelaah salah satu firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Diakhiri dengan kalimat ulaika humus shadiqun, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sama-sama kita fahami bahwa Islam itu bukanlah agama seremonial, agama upacara. Khutbah Jumat adalah merupakan salah satu bentuk dari upacara. Kita memang tidak bisa menghindari atau melepaskan dari proses upacara seremonial. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa selesai dari kita melakukan atau melaksanakan atau menghelat sholat Jumatkah, sholat wajib 5 waktukah, sholat Idul Fitri, Idul Adha kah,
dan sholat-sholat lain yang kita lakukan secara berjamaah itu bukanlah merupakan akhir dari tugas kita di dalam merealisasikan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kalau kita bisa tarik kesimpulannya dari ayat ini, Allah menegaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini semuanya terangkum dalam kerangka landasan teologis. Kalau landasan teologisnya benar, sahih, sempurna, saya yakin akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kaitannya dengan kehidupan di luar hal-hal yang sifatnya seremonial. Oleh sebab itu, Rasulullah pernah bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mampu, sanggup memotret dirinya, mengenali dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhan. Jadi persoalannya, kalau kita tidak sanggup, kita saja tidak sanggup membaca siapa diri kita, jangan mimpi kita akan bisa mengenal siapa Tuhan kita. Namun kalau kita sudah mengenal siapa diri kita dalam kaitannya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu kita fahami dengan seksama, secara komprehensif dan totalitas, maka pasti kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Nah, kalau ini sudah terpantik, terbentuk dan mengembangkan dalam diri kita, maka kecil kemungkinan tugas-tugas lain akan kita lalaikan. Karena setelah kita mengenal siapa diri kita dengan sesungguhnya, kemudian kita bisa mengenal Allah. Allah menegaskan, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, yaitu orang yang senantiasa membelanjakan harta yang paling dia cintai. Hartanya yang paling dia cintai, dia akan belanjakan. Menjadi orang yang tidak bakhil, menjadi orang yang tidak pelit, menjadi orang yang tidak korek, menjadi orang yang tidak buntut gasiran. Kenapa? Karena dia paham betul bahwa harta yang ada pada dirinya, harta itu kan segala sesuatu yang memberi manfaat buat kehidupan kita. Jadi harta itu bukan cuma duit, harta itu bukan cuma seberapa banyak kita investasi di berangkas, di bank, bukan cuma itu. Yang namanya harta itu, ya anak juga harta, istri yang solehah ya juga harta, rumah tangga yang samawa juga adalah harta, jabatan juga adalah harta, kedudukan juga adalah harta, pangkat juga adalah harta, popularitas juga adalah harta, kekuatan juga adalah harta, kecantikan juga adalah harta. Yang semua itu adalah amanah yang dititipkan kepada kita, yang sewaktu-waktu itu akan ditarik dan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita ada, hatta kalau kita pun bersembunyi di bunker, pasti Allah akan mengetahuinya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, di mana saja kamu bersembunyi, selama berada di kolong langit yang Allah miliki, tidak akan mungkin kita bisa tidak tertatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini juga kita punya kesimpulan bahwa kita tidak perlu
membangga-banggakan apa yang kita miliki. Yang penting, yang terutama adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang satu. Setelah kita membelanjakan segala bentuk harta yang paling kita cintai, karena kebajikan, pahala yang sempurna tidak akan sampai kepada orang yang bersangkutan kalau dia tidak menafkahkan dalam arti yang sesungguhnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan mimpi kita bisa memperoleh prestasi di mata Allah yang terbaik kalau belum kita menafkahkan segala sesuatu yang kita di situ sangat mencintainya. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada tetangga kita, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya, janganlah sayang-sayang. Bahkan yang paling kita sayangi pun kalau perlu kita nafkahkan. Itu aksioma, itu nggak bisa. Bukan yang udah robek, bukan yang udah nggak kepake, bukan yang kita sendiri memincingkan mata kita, tapi yang di mata kita ini, wah penting sekali, wah di mata kita ini masih bagus sekali, wah di mata kita ini sayang banget. Umpamanya bukan itu ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian apa lagi setelah itu? Ya, setelah dia menafkahkan, membelanjakan harta yang paling dicintai kepada kaum kerabatnya, fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan, para peminta, dan orang-orang yang tertawan, para budak ya, atau mungkin para pembantu kita. Kemudian setelah itu apa? Wa aqamas shalah. Belum selesai ternyata sampai di situ. Dia harus juga istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, minimal 5 waktu. Bahkan kalau menurut Rasulullah harus senantiasa berjamaah. Di mana? Di masjid, bukan di rumah. Kecuali memang ada kondisi-kondisi emergensi yang membuat kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Enggak ada. Tidak ada alasan lain. Karena Rasulullah SAW sebagai Nabi sekaligus kepala negara itu senantiasa mengimami sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nggak ada tuh alasan-alasan karena yang remeh-temeh begitu ya, yang cincai gitu ya, karena lelah, karena letih, karena udah segala macam. Tidak ada, tidak ada. Apalagi sholat subuh, subhanallah. Apa itu subuh? Menjadi sebuah lambang kekuatan. Subuh itu menjadi sebuah lambang kekuatan karena pada sholat subuh itu seluruh malaikat menjadi saksi. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa ataz zakat. Kalau tadi wa atal mal ala hubbi, sekarang zakat. Ya zakat fitrah maupun zakat mal yang memang memungkinkan dan kita punya untuk itu. Sudah punya harta emas seumpamanya sampai 85 gram, atau mungkin perak, atau mungkin yang barang-barang yang diwajib dizakatkan harus dikeluarkan sekian persennya. Karena itu semua adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih merasa enggak, kalau kita masih merasa pikir-pikir, itu artinya kita memandang harta kita milik kita. Padahal semua yang ada pada diri kita ini adalah amanah Allah. Kalau Allah mau ambil, nggak ada yang bisa menolaknya, nggak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan nafas kita itu juga adalah milik Allah. Kita akan dipinjamkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang senantiasa
memenuhi janjinya kalau dia berjanji. Subhanallah, memenuhi janji kalau kita berjanji ini bukan perkara yang gampang, apalagi kalau udah menyangkut tentang tanggung jawab. Nah, itu adalah contoh lain daripada profil yang sesungguhnya dari orang-orang yang bertakwa. Wasabirina fil masai wadh-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian dia punya sikap sabar pada saat sedang kena musibah, pada saat dia sedang kena kesempitan, ya, pada saat dia sedang jatuh pailit, pada saat dia sedang terang sekalipun. Ya, ini kaitan-kaitan dengan masalah variabel ketakwaan. Oh, jadi ternyata takwa itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Oh, bukan, ya, bukan. Itu namanya seremonialnya, kan begitu ya kan? Seremonial ritualnya. Ini seremonial sosialnya. Ya kadang-kadang ini sering lolos dan tidak diperhatikan oleh kebanyakan umat. Na'udzubillah min dzalik. Ulaikal ladzina shadaqu, itulah mereka orang-orang yang membenarkan imannya. Kembali lagi kepada man arafa nafsahu arafa rabbahu wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan, terangkum bahwa menjadi orang yang bertakwa dalam arti yang sesungguhnya memang memiliki banyak variabel. Nah, tinggal persoalannya adalah seberapa jauh. Apa yang paling mungkin dan paling bisa kita lakukan? Lakukanlah secara terus-menerus dan kontinu. Karena Allah sangat mencintai sebuah amalan yang dilakukan terus-menerus sekalipun mungkin kecil dan sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mewujudkan, untuk bisa mengartikulasikan tentang konsep daripada ketakwaan di ayat 177 ini, di samping ayat-ayat yang lainnya yang tentu saja secara perlahan tapi pasti kita akan terus berusaha, karena memang tujuan hidup kita adalah akhirat. Dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innallaha